Shalom adik-adik yang ada di rumah. Kita berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu tanggal 27 Juni 2021. Kami di sini kakak-kakak sekolah minggu berharap kalian semua sehat. Walaupun dalam masa libur ya, kita jangan lupa dalam beribadah, tetap menjaga kesehatan dan jauhi yang namanya keramaian dulu untuk sementara ya. Doa kami beserta kalian semua. Baiklah adik-adik, kita angkat pujian, kita mulai ibadah kita bernyanyi setinggi-tingginya langit. Pujian ini setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih
bernyanyi kembali. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Kita angkat pujian ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, kita tiba di potum yang akan dibawakan oleh kakak kita. Adik-adik, kami undang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Raja yang adil, di dalam tangan-Mu ada kebenaran dan kebahagiaan. Engkau selalu dekat bagi orang yang selalu mencari-Mu dengan setia dan menanti setiap orang yang datang kepadamu. Jiwa kami selalu rindu bersekutu di rumah-Mu yang kudus. Sebab imam kami bersaksi bahwa tiada tempat yang lebih bahagia dan damai selain persekutuan dengan Engkau. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun, mensucikan dan mensempurnakan ibadah kami, sehingga hati dan jiwa kami puas, bergema, bersorak-sorai kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Kembali kita bernyanyi, kita angkat pujian Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu
tak berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, ye ye ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, ye ye ye, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita ke pembacaan titah. Adik-adik sekolah minggu 1 Resort Batam Barat. Sekarang kita mau masuk ke titah. Untuk minggu ini kita titah yang kedua, bahasa Indonesia. Kita sama-sama ucapkan titah yang kedua. 2, 3, ya. Titah kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah dan beribadah kepadanya. Sekali lagi ya adik-adik, kita sama-sama ya. Titah kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah dan beribadah kepadanya. Amin. Marilah kita sama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita lanjut ke ayat hafalan. Jangan lupa kita harus selalu meluangkan waktu kita untuk membaca firman Tuhan dan menghafal ayat hafalan yang diberikan oleh guru sekolah minggunya. Ayat hafalan kita yang minggu lalu tertulis di dalam Yosua 1 ayat 6. Yosua 1 ayat 6, kita sama-sama membacakan Yosua 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Jangan lupa adik-adik untuk apalah ayat hafalan kita minggu depan tertulis di dalam Amsal 2 ayat 20. Ayo dicatat atau dibuka Alkitabnya, kita bacakan sama-sama sebelum dihafal dalam minggu ini ya. Amsal 2 ayat 20. Demikian firman Tuhan, kita bacakan sama-sama. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Amin. Jangan lupa dihafal untuk adik-adik semua. Sekarang kita lanjutkan ibadah kita. Kita mau memuji Tuhan. Kita kembali memuji Tuhan untuk menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Selalu bertumbuh
mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya. Salam, selamat hari Minggu anak-anak Tuhan di GKPS Batu Haji, GKPS Gloria Sagulung, GKPS Tanjung Piayu. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang memberkati kami, Bapa yang memberikan hikmat bagi kami, Bapa yang memberikan kesehatan, kami bersyukur Tuhan. Hingga pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021, kami masih merasakan kasih-Mu. Kami sehat dan sukacita. Kami mau Tuhan berfirman atas kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus terimalah doa kami ini. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Coba diulangi, 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Demikian firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kami mau bercerita tentang seorang anak yang bernama Ken. Siapa? Ken. Dia adalah anak yang baik. Ibunya sering memasak di rumah, dia memperhatikan. Dan ayahnya seorang pekerja tukang bangunan, tapi dia memperhatikan pekerjaan ayahnya itu dengan baik. Tapi umurnya masih muda. Mungkin seperti anak-anak sekolah minggu, masih muda. Tapi ada juga seorang anak yang bernama Tiketu. Nah, kalau Ken artinya
Dia anak yang mengenal Tuhan. Kalau Tiketu, dia tidak baik, sering tidak mengenal Tuhan, maka namanya pas seperti pengenalannya, tidak mengenal Tuhan. Ketika orang tua daripada si Ken pergi keluar kota, apa yang terjadi? Si Ken membersihkan rumahnya karena dia memperhatikan ibunya, bagaimana dia membersihkan rumah, membersihkan pakaian, bagaimana juga ibunya memasak, dia memperhatikan dengan baik. Dia juga memperhatikan bagaimana ayahnya bekerja. Setelah bapaknya dengan ibunya pergi keluar kota, dia sudah mulai kesulitan. Kesulitan bagaimana dia makan. Tapi karena dia memperhatikan bagaimana ibunya memasak, akhirnya dia mencoba menaruh beras, menyampurnya dengan air, dan memasaknya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia melihat hasilnya baik sekali. Akhirnya dia bisa makan dan dia bahagia. Ada beberapa hari ibu bapaknya pergi keluar kota, tapi dia memperhatikan ibunya yang bekerja dahulu, maka dia membersihkan rumahnya. Dia juga membersihkan seluruh pekarangan rumahnya. Jadi dia tidak merasakan kehilangan, dia tidak merasakan kesedihan, sebab dia asik melakukan seperti apa yang dilakukan ibunya, melakukan seperti apa yang dilakukan oleh bapaknya. Tapi beda dengan si Tiketu. Ketika dia ditinggalkan oleh ibunya dan bapaknya pergi keluar kota, apa yang terjadi? Dia tidak mau memasak, dia tidak mau membersihkan rumahnya, dia tidak mau melakukan apapun. Dia hanya bersedih, kenapa aku ditinggalkan? Kenapa aku tidak diberikan sesuatu yang bisa menghibur aku? Akhirnya apa yang terjadi? Rumahnya semakin hari semakin kotor. Dia sudah merasakan tidak nyaman lagi di rumahnya. Akhirnya semakin lama orang tuanya pulang, dia sudah mulai sesak. Karena rumahnya penuh dengan kotor, penuh dengan debu. Karena dia tidak memperhatikan ayahnya, dia tidak memperhatikan ibunya sewaktu bersama-sama dengan dia. Nah, anak-anak sekolah minggu, demikianlah kita juga selaku anak-anak Tuhan, kita harus seperti si Ken. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya, dia melakukan itu dengan baik di dalam rumahnya. Dia mau memasak sendiri, dia menyuci, dia juga membersihkan dirinya supaya dia sehat, supaya dia kuat. Dan dia karena bekerja, dia tidak bersedih. Dia tidak menjadi orang-orang yang cengeng. Sementara si Tiketu, karena semakin lama ibunya, bapaknya pulang ke rumah mereka, dia semakin menangis, dia semakin menjerit, dan dia tidak tahu apa-apa. Nah, anak-anak Tuhan, demikianlah kalau kita mengenal Tuhan, kita harus mengerjakan apa yang diberikan oleh Tuhan itu, seperti mengerjakan apa yang telah diperbuat oleh orang tua kita. Nah, dalam firman ini, anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang harus kita kerjakan?
kita adalah orang-orang yang diberi kasih karunia, yang diberi hadiah oleh Tuhan kita. Maka kita harus menjaga, merawat hadiah yang diberikan oleh Tuhan itu. Seperti kita merawat hadiah yang diberikan orang tua kita ketika kita naik kelas. Jangan disia-siakan apa pemberian daripada orang tua kita. Kita harus menjaga diri kita agar tidak melakukan kejahatan. Sekalipun orang tua kita tidak berada di dalam rumah kita, tapi kita tetap terjaga. Kita akan tetap melakukan kebaikan. Kita akan tetap di dalam aturan, bukan seperti si ketika itu di mana sebaik orang tuanya pergi keluar kota, dia melakukan sesuka hatinya. Akhirnya dia semakin menderita. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita yakin juga kalau kita tetap disertai oleh Tuhan, kita yakin kita akan mendapatkan hadiah yang paling besar, yang paling sempurna, yaitu di sorga kelak. Jadi anak-anak Tuhan tetap melakukan kebaikan karena dia tahu ada upahnya yang paling terbesar yang diberikan Tuhan, upah yang dari sorga. Dan kita tidak mau disesatkan. Kalau ada pun orang yang menyatakan, oh kamu anak baik harus melakukan begini. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, kalau tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh orang tua kita, kita harus menolak supaya kita jangan disesatkan. Anak-anak Tuhan, tetaplah setia kepada orang tua. Apa aturan yang diberikan oleh orang tua, mari kita ikuti. Apa aturan yang diberikan oleh Tuhan, mari kita ikuti. Kita anak-anak Tuhan seperti Sekain, tetap setia, tetap memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Nah, pertanyaan kepada anak sekolah minggu, mau menjadi anak yang mengenal Tuhan atau mau menjadi orang yang tidak mengenal Tuhan? Aku mau menjadi anak yang mengenal Tuhan. Mari kita sebutkan, aku mau menjadi anak yang mengenal Tuhan. Aku mau melakukan apa yang diberikan oleh Tuhan. Aku mau taat kepada orang tuaku. Aku mau taat beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Engkau mengingatkan kami, anak-anak sekolah minggu yang ada di GKPS Batu Aji, yang ada di GKPS Gloria Sagulung, yang ada di GKPS Tanjung Piayu, untuk menjadi anak-anak yang melakukan firman-Mu, yang tetap berpengharapan. Kami anak-anak Tuhan akan menerima hadiah terbesar, yaitu kehidupan surgawi, kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh kegembiraan. Bapa di sorga, berkati kami, berkati orang tua kami juga, supaya kami tetap melakukan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan, apa yang diinginkan oleh orang tua kami. Kami mau melakukan itu karena kami anak-anak Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan dan orang tua kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, kita mainkan firman Tuhan, kita kembali mengangkat pujian. Di dalam dunia ada dua jalan. Di dalam dunia
Kita tiba waktunya untuk mengumpulkan persembahan. Mari berikan persembahan yang terindah dan yang terbaik buat Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, nanti kan kita mengumpulkan persembahan itu. Setelah dikumpulkan, titipkan ke bapak atau mamanya supaya diserahkan ke gereja ya. Oke, kita kembali angkat pujian dalam nama Yesus. Baik, kita telah mendengar firman Tuhan, kita telah sambil bernyanyi, kita sudah memuji Tuhan. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Anak-anak Tuhan ikuti di dalam hatinya. Tuhan, apa yang ada pada kami itu bersumber daripadamu. Tapi Engkau memberkati orang tua kami sehingga kami menerima untuk kami persembahkan sebagai ucapan terima kasih kami kepada Tuhan yang memberkati dan melindungi kami. Berkatilah persembahan kami ini. Berkati kami Tuhan, anak-anak Tuhan. Berkati juga orang tua kami. Di dalam Yesus Kristus, terimalah doa kami ini. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa O Yesus hasomani. O Yesus hasomani hanamang haganup. Pasada uhur nami asetorang ganum. Seng boy dalak non nami salakana torsa. Dopham hasoman nami torang age huca. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom
Sampai berjumpa kembali.